107.7 Sora Radio, Sound of Millennial Generation. Seven Sora Radio, Sound of Millennial Generation. Selamat malam Sobat Sora. Gimana kabarnya malam ini? Walaupun malam itu cuacanya bikin masuk angin ya, tapi Adel tetap yakin Sobat Sora sehat selalu. Dan senang banget Adel bisa nemenin kamu tiap hari Jumat dan Sabtu jam 8 malam pastinya di Sorry Sora Story. Dan di malam Sabtu ini Sobat Sora, kalau kamu di rumah aja, gak ada yang ngajakin jalan atau gabut, aduh tenang aja nih, karena malam ini Adel itu punya drama radio yang judulnya The Whistleblower. Penasaran gak tuh Sobat Sora gimana sih ceritanya? Kalau Adel sendiri sih jujur Adel penasaran banget. Daripada kita saling penasaran, langsung aja deh kita mulai The Whistleblower start. Di jalan, cepat. Bagaimana keadaannya? Suhu 39 derajat Celcius, denyut nadi 91,7, pernafasan 23,24, tekanan darah 133,86, tekanan arteri 101,0. Halo. Bagaimana? Temui saya sekarang. Tapi, maaf Pak. Ayah saya sedang dalam keadaan kritis. Saya akan datang setelah semuanya membaik, Pak. Dito, saya tidak mau tahu. Temui saya sekarang. Baik, Pak. Sudah kamu kerjakan apa yang saya suruh kemarin? Sudah, Pak. Kalau sudah, kenapa saya dapat laporan barang itu belum diterima sampai sekarang? Hah? Tapi saya yakin barang itu sudah saya sampaikan langsung kepada yang bersangkutan, Pak. Jangan bohong, Dito. Tidak mungkin Grace menelpon saya jika kamu sudah menyampaikannya langsung. Baik. Saya mengaku salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Saya sudah mengirim barang itu. Tapi memang saya mengirimnya lewat jasa pengiriman, Pak. Jasa pengiriman? Maaf, Pak. Dito! Kamu tahu kan bagaimana pentingnya barang itu untuk perusahaan ini? Saya menyuruh kamu mengirim barang itu tanpa perantara siapapun karena kamulah orang yang paling saya percaya. Tapi kamu malah mengirimnya lewat jasa pengiriman. Kamu pikir ini lelucon, hah? Maaf, Pak. Saya akan menemukan barang itu secepatnya. Cepat kamu cari paket itu. Atau pekerjaan kamu yang akan jadi taruhannya. Baik, Pak. Baik. Tommy, kapan rapat pemegang saham akan dimulai? 10 menit lagi, Pak. Ingat Dito, hari ini atau kamu saya pecat. Mari, silakan, Pak. Selamat siang Pak Pradito, saya dari pihak rumah sakit ingin memberitahu kondisi Bapak Timothy sudah melewati masa kritis. Tekanan darah dan tanda vital lainnya sudah kembali normal, tetapi pasien masih membutuhkan perawatan intensif. Syukurlah, Sus. Baik, nanti saya akan mengirim orang untuk mengurus administrasi dan keperluan lainnya. Baik Pak, terima kasih. Iya, terima kasih, Suster.
Dengan Bapak Pradito. Iya, betul. Dengan saya sendiri. Maaf mengganggu, Pak. Saya barusan dapat paket dari jasa pengiriman. Kebetulan yang menerima paketnya bukan saya, tapi asisten rumah tangga saya. Dan asal diterima saja gitu, Pak. Setelah saya cek, sepertinya salah penerima. Jadi, saya telepon nomor yang tertera di paket ini. Oh, iya, betul-betul. Saya pengirim paket tersebut, Bu. Syukurlah. Saya pikir saya kehilangan barang itu. Boleh tolong kirim alamat Ibu, agar saya segera ke sana. Permisi. Pak Pradito ya? Iya, betul. Ibu Ralin kan? Iya, ini paketnya Pak. Belum saya apa-apakan kok. Sepertinya bloknya memang sudah betul, tapi klasternya yang beda Pak. Iya. Sepertinya titik lokasi pengantaran kurang tepat, Bu. Gak apa-apa Pak. Lagi pula klaster di perumahan ini memang banyak. Saya sudah berusaha menghubungi nomor penerima asli beberapa kali, tapi tidak ada respon. Makanya saya hubungi Bapak. Justru, saya berterima kasih sekali kepada Ibu sudah menghubungi saya. Iya, sama-sama Pak. Kalau begitu, saya langsung pamit ya, Bu. Baik Pak, hati-hati di jalan. Iya, mari, Bu. Hampir saja aku kehilangan pekerjaan gara-gara barang sialan ini. Kira-kira apa ya isinya? Rolex. Jam tangan ini menjadi taruhan pekerjaanku. Sepertinya ada sesuatu yang gak beres. Tidak mungkin hanya karena benda ini Pak Jo marah besar kepadaku. Atau jangan-jangan dia menyembunyikan sesuatu di dalam kotak ini. Sepertinya tidak masalah jika aku membuka kotak ini untuk memastikan apa isi sebenarnya. Hah? Apa ini? Sebuah chip. Daftar barang bukti, pencairan dana terkait operasi tangkap tangan tindak pidana korupsi subkontraktor fiktif. Proyek-proyek PT Sora Asset Management. Kepala Badan Penyidik Charles Fedrian. Kepala Jaksa Negeri Adam Pratama. Komisaris Utama PT Sora Asset Management, Grace Wijaya, Jonathan, David. Tunggu, apa maksudnya? Kenapa nama mereka tertulis dalam file rahasia ini? Apa selama ini aku bekerja untuk Pak Tommy? Jangan lakukan perlawanan. Saya tidak akan melukaimu. Tunggu, sebentar. Tapi Pak Tommy, ada apa ini? Serahkan chip itu sekarang dan akan aku jamin keamanan serta keselamatanmu. Apa Pak Jo yang menyuruh Anda ke sini? Seorang asisten pribadinya menghampiri saya, membuat saya semakin yakin bahwa file ini benar-benar berisi kebobrokan para pemimpin perusahaan dan petinggi negara. Saya tidak akan memberikan file ini. Jangan melawan, Dito. Jangan paksa saya untuk menyakitimu. Saya tidak akan menyerahkan file ini
kepada orang yang bekerja untuk para koruptor. Saya tidak bisa menjelaskan identitas saya yang sebenarnya. Tapi yang jelas, saya tidak bekerja untuk Pak Jo, Ibu Grace, atau siapapun pejabat negara yang terlibat dalam kasus ini. Jadi, serahkan chip itu sekarang. Lalu, kenapa Anda melakukan ini jika bukan untuk Pak Jo? ID card apa ini? Badan Intelijen Negara. Apalagi maksudnya? Saya adalah agen rahasia Badan Intelijen Negara. Chip yang berada di tangan kamu itu berisi bukti operasi tangkap tangan, tindak pidana korupsi subkontraktor fiktif di beberapa proyek perusahaannya Pak Jo. Selama ini, para petinggi perusahaan bekerja sama dengan jaksa dan badan penyidik untuk menutup rapat kasus ini. Jadi, Anda berpura-pura bekerja sebagai asisten Pak Jo demi mendapatkan chip ini? Benar. Chip ini sudah menjadi incaran Badan Intelijen Negara sejak lama. Lalu, apa rencana Anda setelah ini? Sama seperti apa yang ingin kamu lakukan dengan file itu. Kasus ini harus cepat selesai. Sialan, kenapa susah sekali dihubungi si Dito ini? Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silahkan hubungi beberapa saat lagi. Sialan! Halo, ada apa Grace? Pak Jo, sepertinya chip itu sudah bocor, Pak. Badan Intelijen Negara sedang melacak keberadaan kita. Begini, saya sudah beli 2 tiket ke Minnesota. Anda minta perketat penjagaan dan segera temui saya di bandara sekarang. Hah? Bagaimana bisa file itu bocor? Saya jelaskan semuanya nanti di bandara. Sekarang, kita hanya perlu melarikan diri dari negara ini, Pak. Oke, baik. Siapa kalian? Ada apa ini? Dito, dari mana saja? Bagaimana bisa kamu gagal mendapatkan barang itu, Dito? Barang ini maksud Anda? Saya benar-benar tidak menyangka, Pak Jo. Selama ini, saya dibutakan karena terlalu lama bekerja di bawah orang yang sering memanipulasi kebenaran. Barang yang Anda ingin sudah ada di tangan saya. Begitupun chip ini. Chip. Jadi kamu yang membuat laporan itu? Pak Jo, Anda mungkin bisa menyembunyikan api, tapi tidak dengan asapnya. Tommy? Benar. Saya Tommy, anggota Badan Intelijen Negara. Bapak Jonathan David. Anda ditahan atas tuduhan korupsi di PT Sora Asset Management. Anda memiliki hak untuk tetap diam dan menghubungi pengacara, serta mengajukan keringanan hukum saat pengadilan nanti. Sial. Aku dihianati oleh orang-orang kepercayaanku sendiri. Lebih baik hentikan lelucon ini sebelum nantinya kalian akan menyesal. Pak Jo, orang yang paling Anda percaya bisa jadi adalah orang yang paling rentan mengkhianati Anda. Kami tidak berkhianat. Kami melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Catatan operasi ini akan menguak kisah yang merusak negeri.
Hari ini Majelis Hakim kasus dugaan korupsi subkontraktor fiktif proyek PT Sora Asset Management akan memvonis Kejaksaan Agung kembali menetapkan 4 tersangka atas kasus tindak pidana korupsi PT Sora Asset Management. 4 tersangka tersebut diantaranya adalah CEO PT Sora Asset Management Jonathan David, Komisaris Utama PT Sora Asset Management Yosi Jaya, Kepala Jaksa Negeri Adam Pratama, serta Kepala Badan Penyidik Charles Mendrian. Hingga 23,8 triliun rupiah. Pemeriksaan. Radio Milenial nomor 1, ya cuma di sini. 107.7 Sora Radio. 107.7 Sora Radio, Son of Millennial Generation. Gimana nih Sobat Sora habis dengerin cerita kita malam ini? Gregetnya tuh luar biasa ya. Dan setelah dengerin cerita ini tuh Sobat Sora, Adil keingetan sebuah pepatah yang bunyinya seperti ini. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, pasti baunya akan tercium juga. Dan seberapa keras kita tuh berusaha menyembunyikan kecurangan atau kebohongan, suatu saat pasti kebongkar juga. Jadi dari cerita yang udah kita dengerin tadi tuh maknanya dalam banget Sobat Sora. Kalau kamu masih pengen dengerin story-story yang lain, pastikan kamu dengerin terus setiap hari Jumat dan Sabtu jam 8 malam only on 107.7 Sora Radio, Son of Millennial Generation. Adil pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa. Sora Radio, Son of Millennial Generation. Praktik gabungan Manaprotsi dan Matekstosi semester 6 tahun 2021. Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta. Pengisi suara: Muhammad Farhan Sinaga sebagai Pradito, Muhammad Audi Afreza sebagai Pak Jo, Muhammad Lingga Pangestu sebagai Tommy, Ayunda Bilkis Alfiatus Syifa sebagai Ralin, Tera Launa sebagai Grace, Deila Sofi Bayangkara sebagai Suster 1, Wildania Ayu Safira sebagai Suster 2, Dimas Adam Nugroho sebagai Dokter, Salsa Tabayuni sebagai Pembaca Berita 1, Adrian Pratnaditya sebagai Pembaca Berita 2, Eka Novia Nurbaiti sebagai Pembaca Berita 3, Pinkan Naura sebagai Pembaca Berita 4. Kerabat Kerja, Produser Citra Multi Rahayu, Asisten Produser Dimas Adam Nugroho, Director Deila Sofi Bayangkara, Asisten Director Ayunda Bilkis Alfiatus Syifa, Scriptwriter Grace Vidya Emavisa, Kreatif 1 Wildania Ayu Safira, Kreatif 2 Syafridayu Firaus Saifana, Musik Director Panggih Teguh Sasmito, Tim Sound Effect Satria Gani, Lucia Citra, Ardelia Ika Cahyaningrum, Talent Koordinator Hafni Hidayah, Technical Director Ilham Akbar, Editor Audio Yanuar Zidik Pangestu, Editor Visual Ramadan Dwi Wahono, Operator Streamer Muhammad Andika Al-Ghifari, Announcer Adelia Jayaning Lestari.